Kalau masih terkesan wajar untuk dicapai itu bukan mimpi menurutku. Itu merupakan suatu rencana, suatu langkah aja gitu. Belum menjadi sesuatu yang dikaitkan ke bintang-bintang gitu. Karena kan bermimpi setinggi langit, padahal menurutku setinggi apapun itu, setinggi apapun yang kita bisa bayangkan. Hi there friends, welcome to Dart Talk by Di Atas Rata-Rata. Dart Talk adalah program platform untuk kita para generasi muda yang akan membahas topik-topik menarik bersama bintang tamu yang sangat inspiratif. Perkenalkan, aku Stusya dan aku Felis yang akan menjadi presenter Dart Talk hari ini. Di episode kali ini kita akan mencari tahu bagaimana caranya menjalin passion sekaligus bertanggung jawab di bidang akademis. Please welcome Kak Kavin Sultan. Hai. Halo. Halo Kak, gimana kabarnya? Baik. Terima kasih. Lagi banyak job gak? Semoga. Amin. Oke. Pertama kali kenal musik, Kak Kavin umur berapa? Dan apa dan siapa bikin kakak tertarik buat lanjutin ke industri musik yang lebih serius? Pertama kali kenal musik itu sebenarnya lucu ceritanya. Jadi pada usia 4 tahun ya, sekitar 3 menuju 4 tahun tuh aku les vokal dulu sebenarnya awalnya. Dan itu digagas oleh ibuku sendiri. Cuma sebenarnya kenapa tiba-tiba bisa les vokal itu adalah alasannya lucu. Karena dulu tuh aku gagap. Jadi ya mungkin bisa dibilang kecepatan berpikirnya itu lebih cepat daripada kemampuan berbicaranya. Jadi misalkan sekarang lagi mikirin A, mikirnya udah ke B, tapi mulutnya belum selesai ngomong topik A gitu. Jadi ada nggak sinkron, ada ketidaksinkronan dari mulutnya sama pikirannya. Jadi akhirnya ibuku kepikiran kenapa nggak les vokal aja gitu. Karena siapa tahu bisa melatih artikulasinya. Dan ternyata itu berfungsi dengan baik, tapi jadinya nyemplung keterusan. Jadi tanggung udah nyoba les vokal, akhirnya kenapa nggak nyemplung aja sekalian. Akhirnya dari situ langsung jadi terpicu passionnya dalam bidang musik gitu sih. Jadi kan Kak Kavin tuh kenal musik dari umur 4 tahun ya. Kalau pas ikut DAR itu usia berapa Kak? Nah itu ikut DAR itu usia 10 tahun kalau nggak salah. Tapi itu bukan pertama kali aku ketemu Om Erwin Gutawa. Sebelumnya tuh pernah ketemu di produksi musikal Laskar Pelangi. Itu pas usia 7 tahun tuh, dan itu juga pengalaman cukup berkesan. Cuma jadinya masuk DAR itu tadi kembali lagi ya usia 10 tahun. Oh, apa yang paling berkesan dan bikin selalu ingat dengan DAR? Ada banyak hal sebenarnya. Ada banyak hal yang bisa kita petik dan kita pelajari selama aku ikut dalam produksi Di Atas Rata-Rata 2. Mungkin yang pertama itu kan pas tahun 2000 berapa ya? Aku lupa 2000 berapa. Tapi pokoknya pas waktu itu kan kita bikin konser ya. Dan tema bikin konsernya itu kan emang judulnya bertajuk bikin konser beneran. Dan sebenarnya itu yang bikin menariknya itu adalah karena kita anak-anak Di Atas Rata-Ratanya itu ikut andil dan ikut berpartisipasi ke dalam proses beneran bikin konsernya. Jadi kayak emang pengennya estetikanya seperti apa, terus abis itu mungkin waktu itu aku inget tuh kita sempat meeting tuh rame-rame, terus aku bawa skematik gitu sih, bikin diagram, bikin gambar. Aku pengennya tuh gini, terus color paletnya seperti ini, monokrom, terus abis itu lightingnya seperti ini, terus habis itu bandnya siluet di belakang. Aku pernah ingat, aku pernah gambar konsepnya itu, terus habis itu aku ajukan sebagai proposal gitu. Dan itu sih menurutku yang cukup berkesan pengalamannya, karena jadinya kita bener-bener take part ke dalam bikin konsernya, bener-bener jadi konser kita. Itu satu. Terus kedua, hal yang berkesan lainnya itu adalah bagaimana bikin suatu pertunjukan atau konser itu memerlukan banyak sekali kepala dan banyak sekali divisi dan banyak sekali orang gitu. Dan sebenarnya itu merupakan suatu pemandangan yang cukup unik gitu. Banyak sekali divisi, banyak sekali profesi yang terlibat. Itu merupakan menjadi ajang yang multidisiplin kan. Dan sebenarnya senang aja gitu ngelihat berbagai macam orang bisa berkolaborasi. Ada costume designer, kemudian ada orang lighting, stage design, ada orang artnya kan, divisi art. Belum lagi yang ngurusin logistik, terus abis itu orang produksi, abis itu ada orang konsumsi juga. Maksudnya
Belum lagi itu juga pertama kali aku kan belajar ya pas ikut di atas rata-rata, ternyata ada segelintir orang yang kemudian mengakses kita semua, terus abis itu mencoba untuk mengendalikan kita dari aspek manajerialnya gitu, dan itu juga merupakan sesuatu yang baru gitu. Bahwa time management itu hal yang penting, itu juga aku belajar itu di situ gitu. Jadi banyak sekali life lessons jatuhnya. Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari ngelihat suatu produksi aja gitu. Oh ternyata kolaborasi, teamwork, komunikasi antar orang itu menjadi hal yang sangat penting. Sama terakhir tadi time management. Agak jauh sih mungkin, tapi aku rasa itu semua beneran bisa kita tarik dari pengalaman-pengalaman yang kesannya fun gitu. Itu sih. Oh terakhir satu lagi. Pengalaman berkesan itu adalah ya mungkin keseruannya bisa berkolaborasi bareng anak-anak dari yang lain, itu sih kuncinya. Karena kan di situ kan ketemu teman-teman yang sebaya, dikumpulin sama Om Erwin Gutawa sama Kak Gita Gutawa, kemudian kita dipersatukan oleh musik, tapi kemudian pertemanan kita terjalin melampaui musik itu sendiri sampai sekarang gitu. Jadi ya itu mungkin hal yang paling berkesan, bagaimana caranya lewat passion yang sama malah jadi dipertemukan gitu. Jadi bisa berkolaborasi bareng, bisa bersukacita gitu. Kak Calvin dari dulu hingga saat ini dikenal dengan keahliannya bermain piano, terutama bergenre jazz. Kenapa nggak milih genre klasik, pop, atau R&B? Sebenarnya ini bisa dibilang merupakan salah satu stereotip sih. Karena aku kan emang pertama kali belajar musik itu kebetulan, jadi sebenarnya ini coincidence, kebetulan itu memiliki edukator-edukator atau guru-guru atau pengajar-pengajar yang memang guru jazz gitu. Jadi aku akhirnya ngikut influence mereka. Tapi jadi secara fundamental dan secara basic aku belajar dan nyomot-nyomot dari ilmu jazz gitu, berdasarkan ajaran mereka. Yang sangat berjasa tentunya, karena itu merupakan musical educationku yang sangat berarti, karena itu ngajarin fundamentalnya sih. Aku sih sebenarnya nggak terlalu mengkotak-kotakan musik seperti jazz atau klasik atau R&B atau pop atau folk atau rock atau elektronik atau dan lain-lainnya, karena aku sebenarnya menganggap musik itu sebagai suatu spektrum kan, bagaimana berbagai macam genre itu bisa berbaur, bagaimana kita kemudian bisa menjalin kolaborasi antar genre gitu, bagaimana terjadi crossover dan fusion. Jadi sebenarnya aku sendiri kalau misalkan mencoba untuk mengklasifikasi Kavin gitu, aku tidak akan mengklasifikasi diriku sendiri sebagai seseorang musisi dengan genre ini, entah jazz, entah pop atau apa gitu. Karena aku rasa memang ketika kita mengkotak-kotakan musik itu akan menjadi alat yang cukup efisien dan efektif ya, atau mangkus dan sangkil gitu. Karena sebenarnya kan kita jadinya tahu kita ngomongin apa gitu. Kita jadinya tahu kita lagi ada di ranah mana ketika sedang berbincang dengan musisi-musisi lain dan ketika sedang menciptakan musik itu sendiri. Tapi sebenarnya aku rasa ketika kita robohkan dinding-dinding metafisikal itu, ketika kita tembus itu semua, ketika kita runtuhkan belenggu-belenggunya, aku rasa ketika kita bisa melihat landscape spektrum musik sebagai suatu taman bermain yang sinambung gitu, aku rasa kita semua jadinya bisa menjalin kolaborasi lebih banyak dan lebih bebas, jadinya lebih open minded dan nggak bakal ada elitisme genre-genre lagi gitu, nggak bakal ada bahwa genre ini lebih baik daripada genre yang lain, nggak bakal ada diskriminasi itu. Jadi aku rasa semuanya bisa sangat free dan semuanya bisa sangat fun ketika kita menganggap mereka semua sebagai satu keutuhan yang sama. Gitu aja sih. Tunggu. Fundamental apa? Oke, pertanyaan yang bagus. Apa dan lain-lain apa? Ini ya udah. Kata-kata yang Fundamental itu artinya basic, artinya sederhana, artinya dasar, sesuatu yang mendasar, sesuatu yang menjadi hal-hal primer atau utama. Ya, itu fundamental. Primer apa? Primer itu utama. Tadi fundamental ya. Terus abis itu kedua spektrum. Iya. Spektrum itu mungkin gini, cara mudah untuk memahaminya adalah spektrum itu kebalikan dari sesuatu yang berbuku-buku. Jadi misalkan 1, 2, 3, 4 itu kan terpisah-pisah. Iya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini tuh kebalikan dari itu musik. Seperti pelangi.
sebenarnya bisa kita kotak-kotakin kan, ada merah, ada jingga, ada kuning, ada hijau, ada biru, ada nila dulu baru ungu ya, aku lupa. Pokoknya ada 7 itulah. Kan bisa kita kotak-kotakin tuh ke 7 warna itu. Tapi bisa juga kita anggap kan ada suatu hal yang terjadi di antara merah dan jingga kan. Pertemuan itu kan sebenarnya nyambung tuh. Nggak terpisah-pisah antara merah, jingga, kuning, hijau gitu kan. Itulah yang disebut spektrum. Jadi sebenarnya musik itu nggak terpisah-pisah antara jazz, pop, klasik, rock, R&B, folk, elektronik. Jadi maksudnya semuanya nyambung gitu. Jadi kelas bahasa ya. Iya. Role modelnya Kak Kavin siapa? Ini role model dalam hal apa? Musik atau? Musik. Banyak banget. Ya sesuai kronologi sih. Dulu aku ngefans sama Michael Jackson. Terus dulu tuh beli DVD-nya ini. Terus habis itu dicekokin jazz sama pengajar-pengajar. Jadi wah ternyata ada seseorang yang bernama Ella Fitzgerald gitu. Terus wah keren banget gitu. Terus habis itu mulai explore jenis musik lain gitu. Tiba-tiba ketemu penyanyi namanya Al Jarreau gitu. Terus abis itu tiba-tiba ketemu musik folk. Tiba-tiba ada Simon and Garfunkel. Terus abis itu tiba-tiba ketemu Emerson, Lake and Palmer. Abis itu tiba-tiba ketemu The Police dan Sting. Banyak lah sebenarnya role model musik. Jadi sebenarnya aku kalau misalkan ditunjuk satu inspirasi, aku nggak punya satu orang khusus. Karena aku sebenarnya nyomot-nyomot dari berbagai macam genre dan nyomot-nyomot dari berbagai macam influence gitu sih. Menurut hasil stok kita ya, Kak Kavin sudah bisa membaca dari usia 1,5 tahun. Bisa nggak? Kok bisa ya Kak? Itu ceritanya cukup menarik. Dan itu sebenarnya terima kasih kepada ibu tuh. Jadi awalnya itu bisa baca di usia 1,5 tahun itu karena sebenarnya simpelnya gini sih. Setiap anak tuh kan, ya kebanyakan dari kita kan belajar baca dari metode flashcard ya. Maksudnya dikasih kartu-kartu kecil berisikan kata-kata, tapi singkat aja gitu. Nah cuma ibuku waktu itu bergagasan, agak sayang kalau misalkan belajar baca dengan flashcardnya hanya dalam waktu-waktu khusus. Kayak kalau misalkan di rumah aja gitu loh. Sementara ya namanya juga ibu yang punya anak berusia 1,5 tahun kan masih harus belanja, harus ini itu. Jadi waktu itu ibuku bergagasan kenapa nggak kalau misalkan lagi belanja misalkan di supermarket, barang-barang, produk-produk yang terpampang di toko-toko itu kenapa nggak dijadiin flashcard aja juga secara spontan gitu. Uhui, kan spontan ya, spontan uhui. Jadi ketika ada merek, aku nggak bakal sebut mereknya karena ya, misalnya ini aja, misalnya di atas rata-rata gitu. Misalnya di supermarket ketemu tulisan ini ya, ibuku akan tunjuk dan ngomong di atas rata-rata. Terus habis itu di situ ada tulisan apa? Misalkan ada kamera gitu. Terus habis itu ada TV gitu. Ada Om Erin Gutawa tuh, ada Kak Gita Gutawa. Hal-hal itu menjadi flashcard in real life gitu. Dan ketika sambil ditunjuk kan aku kemudian pasti fokusnya kan beralih ke tempat ibuku nunjuk kan. Tapi harus secepat kilat, emang kuncinya itu, makanya disebut flashcards. Jadi harus itu. Nggak boleh terlalu lama dalam satu kata dan nggak boleh dieja, itu kuncinya sih. At least itu prosesku dulu. Jadi aku dulu menganggap tulisan itu sebagai suatu gambar, tidak sebagai suatu kata yang dirangkai oleh huruf-huruf. Jadi makanya aku belajar membaca itu cepet dulu, karena aku ngelihatnya sebagai gambar dulu. Aku belajar ngeja dan baru belajar bahwa kata-kata itu disusun pakai huruf-huruf itu setelah belajar membaca gitu. Jadi step-stepnya sebenarnya belajar baca dulu, baru ngeja, baru nulis. Kalau aku gitu. Dengan kejeniusan kakak di bidang akademis, orang tua Kak Kavin pernah ngelarang kakak bermain musik atau ngarahin ke bidang lain aja nggak? Untungnya orang tuaku orang tua yang suportif dan aku sangat bersyukur dan berterima kasih atas anugerah itu. Dan sebenarnya ya itu merupakan satu hal yang positif sih. Malah aku di-encourage untuk menjalani bidang akademis dengan bidang musik, dan apapun itu minat yang aku punya, pokoknya jalanin aja semuanya gitu.
Keren banget kata-katanya guys. Jadi biar lebih seger dan mantap dan seru di hari ini bersama Kak Kavin, kita akan bermain games nih. Jadi gamesnya adalah Song Maker. Yeay! Gimana cara mainnya Stevia? Jadi kita akan menyediakan satu mangkok berisi kertas-kertas undian. Kertas kata-kata. Jadi Kak Kavin harus ambil salah 4 dari kertas Salah ini. 4 ya, salah 4. Karena kalau kurang 1 jadi kota ya, salah 3. Jadi ini kita akan Kak Kavin akan mengambil Salah satu kertas. salah 4. Salah 4, iya benar salah 4. Mengambil 4 butir kertas gitu. Mengambil 4 kertas. Oke. 4 kertas Random. kertas random yang Iya. udah kita acak-acak seperti ini. Iya, oke. Dan ya silahkan diambil. Oke. Siap. Drum roll ya ceritanya ya. Jeng jeng. Yang pertama pergi. 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 Oke. Iya. Kata kedua, hati-hati. Yang kedua adalah sama. Buku. Oh, oke. Yang ketiga. Diaduk-aduk ya. Mobil. Iya. Susah kayaknya ini ya. Yang terakhir. Sepatu. Oke. Pergi, buku, mobil, sepatu. Mikir dulu boleh ya? Mikir dulu ya. Boleh. Oh mungkin bisa gini sih sebenarnya. Ya kan. Ku pergi menuju mobil, menuju toko buku, lalu ku kenakan sepatu. Itulah ceritaku. Mungkin bisa gitu. Boleh. Sekali lagi. Pakai skating dong. Skating ya. Skate. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ternyata isinya doa nih ternyata. Oh ini katanya cerah. Cerah. Ini kata pertama. Kita acak lagi. Acak lagi. Terus yang Kata kedua kedua. itu Jangan tinggi-tinggi dong. biru. Biru. Oke. Biru ya. Biru. Ya, Jatuh hati-hati. lagi. Yang ketiga. Yang ketiga adalah pohon. Pohon. Yang keempat. Yang keempat itu gedung. Oke. Silakan. Mikir Kak. dulu ya. Baik. Mikir dulu ya, sama-sama. Sebuah hari cerah. Mungkin bisa gitu. Kulihat langit biru. Kulihat pepohonan dan berbagai gedung tinggi. Mungkin bisa disatuin sama yang tadi. Ku pergi dengan mobil, pergi ke toko buku, sambil ikat sepatu. Itulah ceritaku. Tinggal dirilis aja lagunya. Mungkin bisa gitu. Kasih skating ya. Du 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 itu. Outronya gitu ceritanya, outronya gitu. Keren banget. Keren banget Wah, Kak keren banget, Kak Kavin. Ternyata nggak sesulit itu buat Kak Kavin ya. Terima kasih Gampang banyak. ternyata. Sekarang kita bahas akademis nih Kak. Kak Kavin juga berhasil menyandang predikat sebagai mahasiswa termuda di UI yang masuk kuliah jurusan arsitektur saat berusia 15 tahun. Kok bisa sih Kak kuliah 15 tahun? Terima kasih.
Tapi mungkin aku ralat sedikit. Aku sebenarnya juga nggak tahu apakah aku yang termuda dalam sejarah, sepanjang sejarah. Tapi mungkin termuda di angkatan itu, angkatan 2019. Ceritanya sebenarnya ya ini singkat aja ya. Aku tuh sebenarnya homeschooling dari SD sampai SMA. Jadi sebenarnya belum pernah sekolah konvensional atau sekolah reguler. Konvensional itu umum. Baik, oke. Sekolah umum gitu. Jadi sebenarnya aku dari SD tuh emang langsung masuk homeschooling. Banyak yang mengira aku tuh akselerasi. Akselerasi itu jadi loncat kelas. Jadi ada kelas-kelas yang di skip, yang nggak diambil, jadi langsung loncat gitu. Sebenarnya aku loncat kelas itu cuma sekali di SMP. Tapi justru aku masuk SD-nya yang kecepetan. Aku masuk SD kelas 1 itu usia 3 tahun dulu. Wow. Jadi tetap 6 tahun sebenarnya SD-nya panjangnya. Terus abis itu SMP 2 tahun, SMA 3 tahun. Terus abis itu langsung masuk ke kuliah gitu sebenarnya. Masuk kuliahnya, lulus SMA usia 13 tahun, tapi masuk kuliah aku memutuskan untuk masuk itu kayaknya usia 15 gitu, usia 15. Kan kakak kan juga pernah main film juga, salah satunya ada di film Keluarga Jenaka. Kok jenaka? Bercanda terus dong. Terus kalau saling menghina keluarga cemooh gitu. Terus kalau orang Sumatera keluarga cemana. Keren. Sekian, terima kasih gitu. Udah serius. Oke, serius. Yuk, serius. Nah, kakak kan pernah main di film juga, yaitu ke Keluarga Cemara remake. Ceritakan dikit dong pengalamannya. Itu sebenarnya seru banget tuh, karena ikut suatu produksi film tuh beda banget sama ikut suatu produksi musik. Tapi yang bikin serunya itu adalah kesamaannya itu melibatkan lautan manusia, banyak banget orang, ada ratusan orang dari berbagai macam bidang. Dan aku tuh seneng banget ngelihat ketika orang-orang berkolaborasi itu, karena ternyata di balik layar itu sangat rumit ketika kita mencoba untuk membuat suatu produksi film. Karena yang kita lihat di layar lebar atau di layar kaca, di layar itu kan sebenarnya hanya satu frame kan, hanya satu bingkai gitu, dimana yang terpampang di situ tuh hanya ada manusia-manusianya, terus habis itu ada latarnya, foreground dan background, dan suasananya dan ruangnya gitu. Tapi sebenarnya yang terlibat dalam proses perekaman itu ada banyak sekali hal yang nggak tertangkap. Ada divisi lighting gitu misalkan, yang kerjaannya ngatur-ngatur temperatur cahayanya nih kayak gini nih di balik itu. Terus dan itu seru banget, itu melibatkan puluhan orang gitu. Terus habis itu ada divisi soundnya, ada orang yang terus-menerus megangin boom, megangin mic-nya gitu. Dan itu perlu kekuatan yang cukup hebat gitu, perkasa gitu lah. Dan di balik itu juga ada engineer-nya kan yang ngurusin mix-nya, bagaimana dia harus terus-menerus ngontrol dan menjaga agar suara-suara yang masuk, inputnya atau sinyalnya itu tidak terganggu transmisinya. Terus abis itu ada divisi kamera departmentnya sendiri juga yang ngatur posisi-posisi pengambilan gambarnya. Terus abis itu ada divisi art juga, divisi seni. Itu seru banget sih. Bagaimana peletakan barang-barang tuh menjadi hal yang sangat penting. Dan ya tentunya pengalaman yang paling berkesannya ya bisa kolaborasi sama banyak orang, bisa ketemu teman-teman baru, banyak pemain-pemain yang kemudian menjadi teman-teman baru, dan ya itu kemudian bisa menghasilkan kenangan-kenangan yang manis walaupun terdengar klise tapi bener gitu. Itu sih. Setelah syuting, seruan main musik atau syuting film kan? Semuanya seru sih. Semuanya seru. Itu salah satu penyakitku sebenarnya. Emang banyak sekali, maksudnya ketertarikannya banyak. Dan jadinya malah menantang dan mungkin menyulitkan diri sendiri. Karena jadinya harus memanage itu semua. Dan harus membagi rata waktu dan kepedulianku sendiri juga kan kepada tiap bidang yang ingin aku jalankan. Tapi ya itulah lika-liku kehidupan. Balik lagi ke musik sekarang. Setelah
setelah nyobain beberapa kali collab sama musisi internasional maupun lokal, kolaborasi paling berkesan sama siapa? Dan sekarang lagi pengen collab sama siapa lagi? Kolaborasi internasional itu dulu pas tahun 2016 tuh, pas tahun yang sama di atas rata-rata sama Om Erwin Gutawa kan. Itu seru banget itu, karena itu aku waktu itu sama Om Erwin ditaruh jadi opening ya. Pas main Moody Smooth dulu. Iya. Itu seru tuh. Itu cukup, itu deg-degannya dak-dik-dukser tuh, lumayan tuh. Tapi dak-dik-dukser itu ada. Iya, itu sebenarnya iya deg-degan. Ya, oke. Tapi itu jadinya seru banget karena ya itu merupakan suatu honor dan merupakan sesuatu yang sangat exciting, bisa membuka suatu acara di depan lautan manusia gitu. Itu seru banget. Dan di tahun yang sama itu, nah itu tadi kolaborasi dengan musisi internasional, itu aku kolaborasi mendapatkan kesempatan yang mulia, yang sangat mulia, berkolaborasi dengan David Foster dulu. Terima kasih. Dan itu cukup berkesan, sangat berkesan malah, karena pas masih kecil, maksudnya lebih kecil daripada tahun 2016, itu juga aku masih kecil sih, tapi ya pas masih segini lah, masih sekamu. Itu tuh aku dulu suka dengerin CD-nya David Foster, dan aku nggak nyadar sebenarnya lagu-lagunya si Gordon Lightfoot, lagu-lagunya Chaka Khan, lagu-lagunya Al Jarreau, lagu-lagu Chicago, Peter Cetera, itu ternyata Whitney Houston, Michael Jackson juga ternyata ada satu orang yang di belakang layar gitu. Ternyata orang itu David Foster, dan aku kan baca gitu di liner notes album-album mereka. Wah, ternyata ini orang gila juga nih, David Foster. Itu pertama kali aku tahu tuh dari situ. Terus abis itu jadi ngefans dan akhirnya dapat kesempatan itu untuk berkolaborasi langsung on stage di tahun 2016 gitu. Nah, sekarang mau collab sama siapa lagi? Mimpinya? Siapa ya? Siapa ya? Kira-kira siapa ya? Nggak tahu. Pengen collab sama Om Erwin Gutawa lagi, tapi dalam konteks yang berbeda, dalam kemasan yang berbeda. Nggak tahu sih jadinya kayak gimana, tapi lucu aja sih. Ya nanti kita bayangkan sama-sama lah. Oke. Bagaimana kakak memaknai segudang prestasi kakak? Menganggap pencapaian-pencapaian itu sebagai batu loncatan. Jadi ya memang manusia kan tidak akan pernah puas gitu ya. Tapi sebenarnya akan lebih mulia bila kita menganggap setiap achievement yang kita raih, yang telah kita gapai itu sebagai pembelajaran, sebagai hikmah gitu. Dan pasti ada plus minusnya kan dari setiap hal yang telah kita capai, dari setiap hal yang kita lakukan. Ya mungkin simpelnya dari setiap performance yang telah kita tampilkan gitu kan, pasti ada hal-hal yang bisa menjadi evaluasi lebih lanjut gitu. Jadi mungkin aku sih menganggap setiap achievementku sebagai itu gitu. Jadi setiap achievement yang udah diraih itu malah jadi kesempatan untuk belajar lebih banyak lagi dan lebih baik lagi di next kesempatannya gitu sih mungkin. Itu jawabannya. Oke. Kakak Vin, ada nggak quotes atau moto andalan buat Dar Friends yang lagi nonton? Quotes atau moto andalan? Kita harus open minded aja sih. Jadi harus rajin bertanya, harus rajin membangkitkan niat atau willingness kita untuk mau belajar lebih banyak lagi. Karena kita harus sadar bahwa kita tidak banyak tahu, dan kita harus sadar bahwa masih banyak ilmu di luar sana yang patut untuk kita pelajari. Karena dengan begitu, ketika kita sudah lebih banyak belajar, kita juga kemudian bisa membagikan ilmu tersebut kepada sesama kan. Jadi, dan itu juga bisa jadi masuk ke dalam poin lain. Dengan kita open minded dan banyak belajar, kita harus bermurah hati juga untuk berkolaborasi dengan orang banyak. Dan poin terakhir mungkin ini agak klise tapi aku rasa ini relevan. Jangan takut untuk bermimpi, kayak lagunya Kak Lyodra ya, Dear Dream dulu. Karena sebenarnya bermimpilah
ya semustahil mungkin barangkali. Mungkin orang lain akan menganggap mimpi-mimpi kita sebagai sesuatu yang konyol, tapi namanya bukan mimpi, namanya bukan cita-cita kalau nggak konyol. Aku rasa sih gitu. Kalau masih terkesan wajar untuk dicapai, itu bukan mimpi menurutku. Itu merupakan suatu rencana, suatu langkah aja gitu. Belum menjadi sesuatu yang dikaitkan ke bintang-bintang gitu. Karena kan bermimpi setinggi langit, padahal menurutku setinggi apapun itu, setinggi apapun yang kita bisa bayangkan. Jadi mungkin itu sih, jangan takut, jangan terintimidasi oleh mimpi-mimpi kita sendiri, dan jangan malu, jangan sungkan, dan jangan minder ketika kita ingin merealisasikan mimpi itu di hadapan orang lain. Itu sih mungkin. Tepuk tangan. Sangat bijak. Itu jadi moto baru, sangat bijak gitu ya. Iya. Oke. Thank you ya Kak Kavin udah Terima mampir kasih. di Door Talk, sharing-sharing bareng kita. Terima kasih Feli, terima kasih Stusya untuk kesempatannya. Thank you juga untuk Dar Friends yang sudah nonton episode ini dari awal sampai akhir. Don't forget to like, Subscribe and comment. di YouTube channel Di Atas Rata-Rata. Dare to talk, dare to create, dare to dream.